Selamat pagi menuju siang, Bapak Ibu sekalian, para nasabah Philips Sekuritas Indonesia yang saya cintai. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu sekalian? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai analisa teknikal level yang intermediate. Nah, sebelum kita mulai, saya mau testing dulu nih, Bapak Ibu sekalian. Apakah suara dan layar saya dapat terdengar dan terlihat dengan baik? Boleh direspon di question-nya. Selamat pagi Randy, sehat selalu Pak Stevi. Selamat pagi menuju siang Pak. Apa kabar Pak Stevi? Sudah lama tidak terdengar kabarnya. Oke, terdengar, sudah jelas. Jelas Marta. Ya, siap, Ren. Oke, sudah jam 10 saya mulai ya Marta ya. Iya, silakan, Ren. Oke, terima kasih Marta sudah menemani. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah jam 10 tepat ya. Baiknya kita mulai saja mungkin karena nanti materinya cukup banyak dan juga waktunya terbatas, takutnya eh, materinya tidak tersampaikan semua. Oke, sebentar dulu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang analisa technical level intermediate ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian materinya tuh nanti apa aja? Materinya adalah yang akan saya bahas adalah tentang divergence, chart pattern, candlestick pattern, dan volume. Volume. Sebentar ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, nah ini dia judulnya. Nah ini disclaimer Bapak Ibu sekalian. Eh, Kenapa sih penting ada disclaimer ya? Sebenarnya intinya ya analisa teknikal ya tidak pasti benar 100% ya gitu Bapak Ibu sekalian. Jadinya misalnya ya seperti misalnya setiap pagi ada technical recommendation dari tim eh, research ya gitu. Misalnya ada rekomendasi beli apa, sama apa di harga sekian, kemudian jualnya di harga sekian, cut loss-nya di harga sekian. Nah, itu kalau misalnya prediksi, namanya juga prediksi ya, atau memperkirakan, menebak-nebak, bisa saja salah ya, karena ada resiko juga untuk prediksi kita salah. Makanya tim research selalu di technical recommendation itu memberi level cut loss atau stop loss ya. Jadi itu untuk menghindari risiko misalnya prediksi kita salah kemudian ruginya dalam seperti itu. Jadi oke, stop loss atau cut loss itu rugi, jual rugi, tetapi ruginya tidak terlalu dalam. Nah ini materinya tadi sudah saya jelaskan, divergence, chart pattern, candlestick pattern, dan volume. Kita bahas dulu yang divergence ya Bapak Ibu sekalian ya. Divergence ini memang eh, bisa dibilang tidak terlalu sering terjadi gitu, jarang-jarang terjadi. Tetapi mungkin kalau misalnya terjadi itu bisa menjadi sinyal ya, sinyal untuk kasih tahu kita ya, istilahnya aba-aba gitu untuk bisa ambil posisi beli atau ambil posisi jual kalau kita sudah punya sahamnya gitu. Jadi kasih tahu kita entry point dan juga exit point. Nah, kondisi divergence itu seperti apa sih? Kondisi divergence itu di mana harga saham ya, price ya, yang candlestick itu yang kita sudah bahas di beginner waktu itu tentang candlestick dan osilator, osilator juga kita waktu itu bahas sekilas. Osilatornya kita hari ini pakainya osilatornya stokastik ya, stokastik osilator bergerak dalam arah yang berlawanan. Misalnya sebagai contoh, price-nya itu kok naik ya, gitu. Peak-nya atau puncaknya itu naik, tapi kok eh, sebentar ya. Tapi kok osilatornya turun seperti itu. Nah, itu yang namanya divergence. Nah, divergence biasanya digunakan untuk apa? Untuk menentukan potensi pembalikan arah, reversal, dan juga potensi continuation atau berlanjut tuh trennya. Apakah trennya lanjut naik atau trennya lanjut turun. Gitu. Nah, mungkin yang bisa jadi sinyal buat kita yang bagus mungkin yang reversal ya, balik arah ya dari misalnya tadinya turun
kemudian ada divergence untuk reversal naik, nah itu kita bisa jadi entry point. Atau misalnya kita udah punya sahamnya, kemudian harga sahamnya naik, terus ada muncul divergence reversal dari tren naik menjadi turun, itu kita bisa entry sell seperti itu. Nah, divergence dibagi menjadi dua kategori utama, ya. Divergence dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu regular divergence ya, yang biasa itu dia menandakan pembalikan arah reversal. Tetapi kalau yang continuation itu dia biasanya hidden divergence. Seperti itu. Kemudian dari segi arah trennya juga dibagi menjadi dua. Ya, seperti yang kita tahu, kita bahas di beginner dulu, ada yang namanya bullish dan bearish, uptrend dan downtrend. Nah, begitu juga dari segi arahnya dari divergence ini terbagi menjadi dua, bullish divergence dan bearish divergence. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, saya lupa tadi mention di awal, saya harapkan Bapak Ibu sekalian tetap stay sampai akhir ya. Karena apa? Nanti di akhir akan ada door prize. Kita akan bagi-bagi door prize sebanyak 10 ya, 10 buat 10 orang pemenang, masing-masing dapat 100.000 nanti. Nah, ini dia nanti disponsori oleh Bursa Efek Indonesia door prize ini. Jadi tetap stay tune ya sampai akhir acara. Nah, ini dia divergence. Kita menghubungkan antara price, ya, harga, dan juga osilator. Kita pakai stokastik. Nah, ini kita lihat nih. Kalau yang bullish regular, itu price-nya turun, mengalami penurunan, lower low, osilatornya, malah higher-nya, peak-nya juga mungkin turun. Ya, price-nya, low-nya, ya, trough-nya atau lembahnya turun. Kalau misalnya osilatornya, puncaknya yang turun. Kemudian kalau yang regular bearish, price-nya, high-nya atau puncaknya makin naik, ya. Tapi kalau osilatornya, puncaknya makin turun, ya. Lower high. Nah, kalau hidden gimana? Kalau hidden ya kebalikannya. Kalau tadi price-nya higher low, kalau regular tuh price-nya lower low, kalau hidden price-nya higher low. Kalau misalnya bullish, osilatornya higher low, kalau misalnya hidden, osilatornya lower low. Nah, ini mungkin cukup membingungkan nih kalau kayak gini. Mendingan langsung masuk ke contoh, iya nggak? Ini udah saya tulis tuh di situ. Regular, ini yang regular bullish divergence. Price-nya, itu di atas ya, ada penjelasannya ya, membentuk lower low. Ya, low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya. Osilatornya membentuk higher low. Low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya. Tuh kita lihat nih. Ini mungkin boleh ditulis Bapak Ibu ya. Ini yang regular bullish divergence. Ini yang pengertiannya di atas. Price-nya lower low, osilatornya higher low. Contohnya gini. Price-nya low-nya atau trough-nya turun. Ya. Tapi osilatornya, low-nya, atau trough-nya, atau lembahnya naik. Ya. Ini namanya regular bullish divergence. Ini padahal turun ya price-nya, tetapi osilatornya naik. Ini menandakan apa? Ya, pembalikan arah dari penurunan, ya, terlihat harganya turun, lalu naik. Ya, padahal harga turun ya, lembahnya makin rendah, tetapi osilator lembahnya makin naik, makin tinggi. Ini namanya regular bullish divergence. Contoh ada lagi nih, masih sama ya. Regular bullish divergence juga, price-nya, low-nya atau trough-nya makin turun, osilatornya malah naik, low-nya atau trough-nya atau lembahnya. Nah, ini menandakan dari penurunan, adanya pembalikan arah atau reversal, dari turun menjadi naik. Ya, memang ini jarang terjadi ya, tapi saatnya dia ada, terjadi, dia menandakan pembalikan arah. Nah, ini yang regular bearish divergence. Tadi kan bullish. Ya, kalau bullish berarti apa tadi? Sebelumnya ada apa? Penurunan harga.
Habis itu ada tanda-tanda dari osilatornya kok malah naik, dia naik, reversal. Kalau bearish berarti harus didahului oleh kenaikan. Ya, naik dulu nih. Ada kenaikan dulu, kita lihat price-nya membentuk higher high. Ya, atau puncak atau high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Ya kan? Tetapi osilatornya high-nya malah turun. Ya kan? Kita lihat di sini ya. High dari osilatornya mengalami penurunan. Nah, ini adalah regular bearish divergence yang menandakan reversal dari tadinya bullish naik menjadi bearish. Ya. Oke, satu lagi contoh regular bearish divergence. Tuh kita lihat. Price-nya mengalami kenaikan. Ya, higher high. High yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Tetapi osilatornya lucunya malah turun high-nya. Ya, lower high. Ya, didahului oleh kenaikan bullish. Muncul ini jadi bearish. Setelah dinamakan regular bearish divergence. Ya, ini jadi kita masih bahas yang regular ya. Dia menandakan apa? Reversal. Nah, memang enak tuh yang reversal ya, balik arah ya, dari turun naik. Misalnya udah punya sahamnya, dari naik kita bisa tahu kira-kira meraba-raba memprediksi entry sale-nya. Nah, satu lagi adalah yang hidden. Nah, kalau hidden tadi menandakan continuation atau kelanjutan trennya. Yang tadinya udah uptrend, ada continuation, ada hidden bullish divergence, makin uptrend. Kita lihat nih. Nah, kalau ini, kalau misal yang hidden, yang jadi patokan adalah yang low-nya ya. Kalau tadi kan dari tadi yang jadi patokan apa? High-nya. Tuh lihat, kita lihat. Puncaknya terus ya. Nah, ini kalau yang eh, bullish, itu patokannya adalah low-nya. Jadi seperti kita menentukan suatu tren kalau lagi bullish, itu yang kita lihat patokannya apa? Low-nya makin lama makin tinggi. Kalau bearish yang jadi patokan, high-nya atau puncaknya makin lama makin turun. Nah, bisa disambungkan ke situ juga. Nah, ini hidden bullish divergence, price-nya kita lihat low-nya makin tinggi. Ya, lembahnya, trough-nya makin lama makin tinggi. Kemudian kalau osilatornya malah tuh turun. Ya, jadi ini sebenarnya kayak anomali gitu. Harganya naik, tapi kok low-nya naik, tapi kok osilatornya low-nya malah turun. Nah, hidden bullish divergence menandakan continuation. Sudah naik nih, uptrend, dia makin naik lagi. Contoh lagi, jadi setiap divergence tadi saya kasih contohnya dua-dua ya. Nah, ini masih hidden bullish divergence, kita lihat price-nya, low-nya makin naik. Ya, higher low. Kemudian osilatornya malah turun low-nya atau trough-nya. Makanya ini naik. Continuation. Oke, sekarang yang hidden bearish divergence. Bentar ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang hidden bearish divergence. Nah, ini yang jadi patokan, apa kalau misalnya bearish? Peak-nya ya, atau high-nya ya. Kita lihat price-nya, high-nya turun, lower high. Nah, yang lucu malah osilator high-nya naik, higher high. Nah, ini menandakan sudah downtrend, kemungkinan ini masih akan downtrend. Jadi hati-hati. Kalau misalnya belum punya sahamnya, jangan masuk dulu. Walaupun misalnya di sini udah ada kenaikan ya, tapi ini adalah hanya tipuan. Dan kalau kita belajar candlestick pattern, yang di sini ada shooting star ya. Jadi kita bisa padukan Bapak Ibu sekalian. Nanti kita belajar candlestick pattern. Oke, kemudian ini contoh yang kedua, masih hidden bearish divergence. Price-nya makin turun, high-nya lower high, kemudian osilatornya malah naik high-nya. Ya, berarti dari turun, bearish masih akan bearish. Ya.
Gitu Bapak Ibu sekalian mengenai divergence. Memang kalau divergence ini karena jarang terjadi juga cari contohnya cukup susah ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian nanti kalau udah eh, sambil belajar juga dicatat tadi, atau mungkin yang nggak bisa ngikutin edukasi ini atau misalnya masih mau eh, belajar lagi, kita akan kirimkan video ini nanti berupa link ke email Bapak Ibu sekalian nanti ya 3 jam setelah acara ini berakhir. Nanti bisa dicek. Oke, jelas ya.